Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Amma ba'du. Setelah kasus Trans 7, entah masih ramai atau tidak, yang diributkan sekarang adalah pernyataannya Guru Gembul. Ya ini sekalian aja begitu ya. Orang ini memang banyak sekali membuat masalah. Saya mau mengatakan dulu begini ya. Ini saya tanazul. Tanazul itu mengikuti pola pikir orang yang bersangkutan. Karena yang menjadi pembicaraan kita di sini adalah Guru Gembul. Jadi satu dulu fakta bahwa Guru Gembul itu dia tidak mentahkik dulu masalah. Jadi dia tidak mendalami masalah dulu, tetapi dia sudah berani berbicara. Dan itu terbukti saat Guru Gembul ini kalah debat sama Ustadz Nuruddin. Itu terbukti. Kemudian yang kedua, dia itu tidak memiliki perspektif yang ajeg tatkala melihat satu perkara. Jadi dia itu melihat perspektifnya adalah pemahaman yang bersangkutan. Pemahaman Guru Gembul itu sendiri. Jadi dia punya pemahaman, kemudian pemahamannya itu dia pakai secara membabi buta untuk menghukumi perkara-perkara yang ada, termasuk di dalamnya adalah pesantren. Kemudian yang ketiga ya, ada fakta lagi bahwa Guru Gembul itu dia mengatakan bahwa Al-Quran itu tidak ada hal yang faktual di dalamnya. Nah itu juga perkataannya si Guru Gembul. Dari pola pikir dia yang seperti ini, maka saya tanazul, saya ikut pola pikir dia dalam pengertian ya sudah, saya juga mengikuti bagaimana cara dia berpikir, yaitu seenaknya menghukumi orang lain, kemudian dia menghukumi dengan perspektif dirinya sendiri, kemudian dia itu tidak memiliki patokan di dalam berbicara sehingga mengatakan Al-Quran yang mana seharusnya itu diyakini sebagai seorang mukmin, semua yang ada di dalamnya adalah fakta, berarti faktual, tetapi dia mengatakan itu tidak faktual, maka saya mengatakan Guru Gembul ini adalah seorang kafir. Dan seseorang yang kafir itu dia tidak bisa mengkritiki agama yang lain dari perspektif apa yang dia miliki, tidak dengan perspektif teologi agama yang ada di dalam agama yang dikritiki pada negara demokrasi begitu ya. Itu tidak boleh, karena itu akan menyebabkan perpecahan. Jadi si kafir ini si Guru Gembul, dia itu sudah melecehkan pertama Islam, kedua pesantren, ketiga santri. Dan itu terlihat dari apa yang dibicarakan di dalam podcastnya yang akhirnya menjadi rame begitu. Nah saya tidak berbicara sebagai seorang mufti ya, saya juga tidak berbicara tentang sebagai seorang faqih, tetapi saya berbicara tentang tanazul saja. Nah kemudian yang menjadi masalah kalau kita lihat di dalam kolom komentarnya videonya Guru Gembul, di sana juga kita akan melihat banyak sekali orang-orang itu yang pada akhirnya mendukung apa yang dikatakan sehingga ikut nalar sesatnya Guru Gembul, dalam pengertian akhirnya ikut-ikutan kafir juga. Itu yang terlihat di dalam kolom komentarnya. Nah kemudian kalau kita melihat kepada substansi permasalahan yang dipermasalahkan oleh Guru Gembul, kita juga bisa bukan berdiskusi lah, kita bisa membantah apa yang dikatakan Guru Gembul, malah kita bisa menunjukkan di mana letak kebodohan dan ketidakfahaman yang bersangkutan. Kemarin kita sudah membahas 1 dari 10 yang akan disebutkan oleh Guru Gembul mengenai kritiknya terhadap santri begitu. Yang mana saya katakan sekali lagi, orang kafir ini sebetulnya tidak memiliki hak untuk berbicara tentang santri dan pesantren sama sekali, karena dia kafir begitu. Kecuali kalau dia itu membuktikan bahwa dirinya itu tidak kafir. Bagaimana membuktikan bahwa dirinya itu tidak kafir? Membuktikan dirinya tidak kafir, maka dia itu harus masuk ke dalam
perspektif muslim tatkala melihat sesuatu, yaitu melihat dengan hukum misalkan, kemudian ilzam bahwa Al-Quran itu benar dan lain sebagainya. Nanti dari situ kita akan bisa berbincang dalam perspektif keislaman. Misalkan tatkala seseorang itu katakanlah mencium kaki gurunya, kita akan bisa mendatangkan dalil-dalil di situ bahwa mencium kaki itu dalilnya demikian dan demikian, karena itu ada dalilnya, ada landasannya, dan itu bisa membuat guru gembul terdiam karena dia seorang muslim yang mana dia itu mengikuti Al-Quran dan hadis, yang mana Al-Quran dan hadis pada diri seorang muslim seharusnya adalah sebuah qati', sebuah perkara yang memutuskan begitu suatu permasalahan atau perdebatan. Lah kalau Quran dan hadis sudah tidak diterima, kemudian malah memakai perspektif-perspektif yang tidak diakui oleh syariat, kemudian yang bersangkutan ini mengaku sebagai seorang muslim, ini sudah tidak bisa ditolerir begitu ya. Nah, yang mana pada akhirnya nanti kita juga akan bertanya kemana para santri begitu terhadap guru gembul, karena yang dilakukan oleh Trans 7 itu tidak seberapa daripada apa yang dilakukan oleh guru gembul. Kita akan simak dulu ya yang dikatakan oleh yang bersangkutan ini mengenai kritiknya terhadap santri. Kemarin dia mengatakan bahwa yang namanya santri itu tidak memiliki kemampuan abstraksi begitu. Kemampuan abstraksi santri itu rendah. Dan guru gem ini mengatakan kata mereka. Lah mereka itu kemana? Refernya ke santri begitu, dan saya sudah mengatakan itu salah. Kalau si Gurgem ini memang maunya berdiskusi, bukan hanya memberikan narasi dan bukan hanya menginginkan pembicaraan-pembicaraan yang akhirnya membuat masyarakat marah, ya seharusnya si Gurgem ini dia mau untuk berdiskusi begitu. Dan saya sudah menantang itu. Kita lanjutkan dulu ya. Jadi abstraksi mereka itu rendah sekali. Mereka itu tidak inti, mereka tidak bisa melihat makna. Mereka hanya melihat sesuatu yang berbasis teknis. Dilarang rokok, cari dalilnya. Dilarang buang sampah sembarangan, cari dalilnya. Bukan itu sesederhana. Kenapa sih mereka nggak cukup ya udah bersihin aja sampahnya biar nggak terlihat jelek di muka orang gitu. Nah itu yang saya katakan guru gembul itu kafir. Yang dikasih dalil bukannya diterima begitu. Setelah itu nanti kamu cari argumen yang lain. Sederhana itu, tapi mereka nggak kepikiran. Demi apa? Demi menyelamatkan egonya, demi tidak mau memperbaiki diri, demi tidak mau introspeksi diri. Jadi terus-terusan aja seperti itu. Nah, gimana santri-santri di Indonesia mau maju kalau memang setiap ada yang mengkritik, setiap ada yang memberikan masukan, selalu ditanggapi dengan kamu orang mana? Kalau dari golongan saya mungkin saya pertimbangkan, tapi kalau di luar pesantren, di luar dari golongan kami dan sebagainya, ngaji dulu sana. Belajar dulu sana, itu yang mereka katakan kan. Nah, ini adalah kelemahan yang pertama dan menjadi sangat fatal. Ya iya, kamu kalau mau mengkritik seorang ahli ekonomi, dilihat dari segi keahliannya sebagai ahli ekonomi, maka kamu harus belajar dulu ekonomi. Kalau kamu mau mengkritik seorang fisikawan, dilihat dari segi dia adalah seorang fisikawan dan apa yang dikatakan olehnya dari segi dia itu adalah seorang fisikawan, maka kamu harus belajar dulu fisika. Karena itu akan ilzam, itu akan memutus. Nggak bisa kamu itu membicarakan suatu perkara dengan suka dan tidak suka kemudian memiliki perspektif yang lain. Karena kalau misalkan mengikuti apa yang dikatakan oleh guru gembul, pada akhirnya hilanglah kesantrian itu sendiri. Itu yang jadi permasalahan. Kalau misalkan sekarang ya seorang santri itu dikritik, misalkan tatkala, saya bukan berarti setuju dengan merokok di depan umum begitu ya, tatkala mengatakan kamu itu tidak boleh merokok di depan umum, kemudian santri itu mengatakan loh merokok di depan umum itu tidak menjadi masalah karena itu adalah hak asasi manusia misalkan. Justru kalau misalkan saya yang pertama kali ngerokok di situ, harusnya orang nggak mendekati saya. Kalau seperti itu cara menjawabnya, itu sudah kehilangan sudah kehilangan identitasnya sebagai seorang santri, karena seorang santri tidak demikian cara berpikirnya. Lah kamu ngomong sama seorang santri, kemudian seorang santri ini mengeluarkan kesantriannya, lah kamu tidak terima. Terus mau kamu itu apa? Mau melenyapkan santri dari Indonesia begitu? Itu mau kamu? Ini menjadi permasalahan yang mana ya kita wajar menjadi marah begitu terhadap apa yang dikatakan oleh si Gurgem ini. Tapi dipikir-pikir kenapa juga kalau misalkan mereka berdebat bukan pada ranah makna, tapi pada ranah teknis seperti yang tadi itu, ngerokok malah bawa dalil gitu. Nah ini saya katakan sekali lagi, apa bedanya makna sama lafad itu? Ayo kita ngobrol. Makna itu bahasa Arab loh ya, makna bahasa Arab diserap ke dalam bahasa Indonesia. Guru gembul ini jangankan berbicara makna, faham makna dari makna itu, yang bersangkutan itu nggak faham. Kenapa mereka itu bawa masalah yang teknis gitu? Ya karena, saya mohon maaf, nah ini kelemahan pesantren yang kedua yang sama fatalnya, yaitu apa? Mereka justru tidak mengajarkan pola pikir dan kecerdasan nalar, mereka justru memusuhi itu. Jadi coba ya. Nah, coba ini yang saya katakan sebagai fitnah ya. Akhirnya begini, kalau misalkan apa yang dikatakan oleh guru gembul ini adalah suatu kebenaran, kita terima, nggak menjadi masalah. Kalau misalkan si Gurgem ini dengan seenaknya mengatakan, seenak udahnya si kafir ini mengatakan bahwa di di pesantren itu tidak mengajarkan pola pikir dan nalar kritis. Coba sekarang saya tanya ya, di Indonesia ini lembaga pendidikan mana yang masih mengajarkan logika murni itu? Ya, yang kita sebut di pesantren sebagai mantik. Mana itu? Kamu tanya ChatGPT, mantik itu logika murni, itu logik itu.
Ya Barat itu ngambilnya dari Arab, mau gimana? Dan siapa yang mempelajari sekarang? Pesantren. Terus dikatakan secara global ya, dan apalagi di awal video si Gurgem ini mengatakan bahwa yang dia maksud pesantren di sini adalah pesantren NU. Coba saya tanya sekarang, pesantren mana yang mengajarkan logika murni? Bukan hanya soal matematika, logika matematika itu dia turunan dari logika murni. Mana yang mempelajari itu? Yang mengajarkan itu? Gak ada. Kemudian si Gurgem mengatakan pesantren tidak mengajarkan. Lah, itu kan sudah tidak sesuai dengan kenyataan. Begitu. Kemudian omongan ini seenaknya diucapkan. Gak tahu malu orang seperti ini. Ini benar atau tidak? Kalau misalkan Baraya melihat cara berpikir itu atau proses berpikir itu kan ada 6 level. Level yang pertama itu adalah menghafal. Level yang kedua adalah memahami. Level yang ketiga itu adalah mengaplikasikannya atau menerapkannya. Level yang keempat itu adalah menganalisis. Kemudian yang level kelima itu menyimpulkan, mengumpulkan, mensintesiskan. Dan yang level keenam itu adalah menciptakan atau mengkreasi. Begitu. Nah, dari level pertama yang paling bawah sampai yang paling tinggi itu diajarkan di semua lembaga-lembaga pendidikan kecuali beberapa atau banyak pesantren salaf di Indonesia. Jadi yang diajarkan itu hanya level berpikir satu, yaitu menghafal kata per kata. Jadi ulama ngomong seperti itu, kiai ngomong seperti itu, hafalkan kata per kata. Iya, apa sih yang yang ngomongkan? Gak ada seperti itu. Kita menghafal matan, mutun itu dihafalkan, iya. Itu tahqiqul mutun. Di dalam tahqiqul mutun itu kita mempelajari matan, iya. Apakah berhenti di situ? Ya kalau kamu nyantennya 3 tahun berhenti di situ. Tapi kalau kamu meneruskan, kamu masuk ke dalam apa? Ke dalam memahami. Ya, itu kalau misalkan kamu sudah tinggi, kemudian ada bahsul masail, di situ ada level creating. Permasalahan yang belum ditanyakan, permasalahan yang belum pernah ditanyakan sebelum bahsul masalah itu terjadi. Maka itu ada creating hukum begitu. Itu sudah fitnah lagi, nggak sesuai lagi dengan kenyataan. Kalau ada bagian yang lebih tinggi daripada itu, misalkan menerapkan dalam kehidupan keseharian atau menganalisis atau menafsirkannya, itu kamu nggak boleh, kamu belum layak untuk menafsirkan ini. Nanti harus ada pembimbingnya, harus ada gurunya. Nanti kamu jangan dulu kritis soal ini, kamu kan nggak akan ngerti soal ini. Jadi yang diajarkan itu adalah level terendah dalam berpikir, yaitu apa? Menghafal. Jadi diajarkannya menghafal lagi. Pas bagian mau pemahaman di mana orang mulai bertanya mengapa, itu biasanya kamu harus levelnya segini dulu baru boleh bertanya yang seperti ini. Begitu kan? Nah, iya, karena itu ada metodologinya. Begini Gurgem ya, kalau kamu masuk pesantren, di pesantren itu ada kelas-kelasnya dari mulai mubtadi sampai muntaha itu. Ada yang suka mengatakan sanawi, ada yang mengatakan ali, sama saja itu ya. Itu ada level-levelnya di pesantren. Permasalahannya begini, kalau kamu mau membicarakan tentang masalah agama itu harus difahami dengan metodologi tertentu. Dan tidak semua orang bisa mempertanyakan apa yang ingin dia tanyakan kalau dia tidak memiliki metodologi itu. Itu di dalam agama tuh permasalahannya demikian. Sehingga kalau misalkan saya berspekulasi begitu ya, kalau si Gurgem ini dia masuk pesantren, dia itu levelnya level apa? Level mubtadi, level awal. Dia harus belajar dulu wahumahum yaumahunna, itu harus dihafal dulu. Dia harus belajar dulu fa'ala yaf'alu fa'lan. Ini baru belajar fa'alu yaf'alu fa'lan udah mengatakan bahwa usul fikih itu bukan termasuk dari pelajaran agama, bukan termasuk ilmu agama. Ya apa orang seperti ini? Ya, dan saya kira ya entah audiensnya si Gurgem ini siapa. Ini kebodohan dan ketololan yang amat luar biasa. Audiensnya si Gurgem ini siapa saya tidak tahu. Kalau audiensnya ini dia itu santri, ya saya rasa yang dikatakan oleh si Gurgem ini hanya akan dianggap angin lalu begitu, karena memang tidak sesuai dengan apa yang terjadi di dalam diri pesantren itu sendiri. Nah, kalau yang menjadi audiensnya si Gurgem ini adalah orang yang tidak mengenal pesantren sama sekali, seperti saya misalkan sebelum mengenal kultur Nahdlatul Ulama, kultur pesantren salaf yang bukan salafi itu, sebelum saya mengenal kultur itu, saya pun merasa jijik begitu, karena memang kelihatannya urakan, kampungan. Kemudian kelihatannya itu tidak memiliki norma yang sama dengan norma yang terjadi di masyarakat. Itu yang kita lihat dari luar, betul. Kalau itu, dan saya pun kalau tidak mengenal kultur pondok salaf dengan mata kepala saya sendiri, dan bukan hanya mengenal orang-orangnya berlaku bagaimana, tetapi mengenal apa yang diajarkan di dalamnya. Kalau saya tidak mengenal itu, maka saya pun akan berpikiran sama seperti Gurgem. Nah, permasalahannya si Gurgem ini seperti menjadi duta pengenalan pesantren kepada orang-orang yang bukan santri, yang mana akhirnya yang bukan santri ini akan memberikan atau akan memiliki pandangan yang serupa dengan Gurgem kepada pesantren, yang mana padahal kalau kamu melihat kepada pesantren secara langsung, maka yang dikatakan sama si Gurgem ini, si kafir ini, dia tidak ada landasannya sama sekali, tidak sama begitu. Itu yang menjadi permasalahan. Makanya dikatakan ini apa? Fitnah. Ya fitnah. Terus orang-orang diam aja begitu, malah Trans 7 digede-gedein.
Itu permasalahan besar, betul. Saya setuju itu permasalahan besar, betul. Tetapi permasalahan seperti itu juga tidak bisa dibiarkan begitu. Yang mau jalur apa yang kita pakai? Kemarin si Gurgem saya anaknya bilang mau mempolisikan siapa itu Gus Wafi. Ya coba aja Gurgem ya. Coba aja. Saya bilang nggak semua pesantren salaf seperti itu, tetapi itu menjadi bagian dan jadi ciri khas gitu. Dimana kalau misalkan ada pesantren, santri-santri duduk ngedengerin guru yang ngomong, bertanya aja harus izin, mohon maaf, saya mau bertanya. Itu pun jarang diberi kesempatan untuk seperti itu kan, biasanya sepihak aja. Nah, tapi kalau kata siapa? Kalau kita itu di pesantren biasa kok. Itu kata siapa seperti itu? Bertanya juga harus seperti itu gitu. Nah, karena level berpikirnya yang diajarkan itu adalah yang level terendah, menghafal, memahami, menafsirkan dan sebagainya itu jauh. Nah, kan itu sudah salah dari awal karena yang diajarkan di pesantren itu level terendah lah apa? Itu sudah salah. Itu kalau itu kita berdebat dulu di situ. Itu sudah salah. Kalau itu salah kemudian diteruskan cara berpikirnya, kesalahannya akan menimbulkan apa kesalahan-kesalahan yang lain di dalam kesimpulan. Sehingga mereka itu kalau beda pendapat dengan orang lain, mereka tuh langsung sewot gitu. Kan perbedaan pendapat di antara kita tuh biasa aja gitu, dan tidak harus menghasilkan permusuhan. Tetapi bagi mereka, karena mereka itu resisten, karena mereka itu sebelumnya tidak pernah beda pendapat, sama semuanya. Karena apa? Karena hafalan. Kalau hafalan teks per teks, kata per kata, ya semuanya sama. Kalau misalkan ada yang beda, hati-hati sesat. Hati-hati, kan mereka mudah menghakimi. Hati-hati sesat, jangan ikut pengajian itu, nanti kamu begini dan begitu dan sebagainya. Sebentar, Gurgam ya, kamu itu kalau ngomong itu mulutnya itu bau kamu itu ya. Begini, jangan mengatakan para santri itu anti di dalam perbedaan pendapat begitu. Kita itu semenjak masuk di dalam mempelajari ilmu fikih, di sana kita mempelajari perbedaan pendapat. Cuman kamu harus tahu bahwa perbedaan pendapat itu ada yang mu'tabar, ada yang tidak. Di dalam hal agama itu ya, ada yang mu'tabar, ada yang tidak. Dalam pengertian memang ini adalah perbedaan pendapat karena yang mengatakan sesuatu itu A dan yang mengatakan sesuatu itu bukan A, misalkan ini levelnya sama, adalah orang-orang yang layak untuk didengarkan, maka itu adalah khilaf yang mu'tabar, itu adalah khilaf yang bisa kita anggap memang sebagai khilaf. Tapi begitu ya, kalau para ulama ijma mengatakan misalkan Al-Quran itu faktual, tapi orang tolol seperti kamu mengatakan bahwa tidak ada di dalam Al-Quran itu yang faktual, kemudian kita mau menganggap itu sebagai perbedaan pendapat. Bukan, itu bukan perbedaan pendapat, itu kebodohan. Malah dalam sebagian kasus itu bisa disebut sebagai pelecehan atau penghinaan. Itu yang harus kamu pahami. Ya, berpikir bebas itu bukan berpikir tanpa nilai. Berpikir bebas itu adalah kamu berpikir pada suatu nilai dan kamu melihat semua konsekuensi dari nilai itu. Itu berpikir bebas. Karena kalau berpikir bebas dimaknai dengan berpikir tanpa nilai, akhirnya kamu tidak berpikir. Sedari awal itu sudah tidak bisa dikatakan berpikir. Nah, akhirnya apa? Akhirnya si santri kalau misalkan mau melihat realitas harus nyari dalil dulu. Soal misalkan bagaimana menangani sampah, bagaimana global warming misalkan, bagaimana identitas feminisme dan lain sebagainya, mereka cari kitab yang lalu yang pernah mereka hafalkan gitu. Begitu kan? Bahkan ketika ada saya tuh ngomong misalkan ya, sebentar, itu memang demikian adanya karena kita santri muslim, makanya saya katakan si Gurgem ini kafir. Kita ini muslim, kita tidak akan bisa membaca suatu realitas baik itu feminisme atau global warming atau lain sebagainya kalau kita tidak melihat tolabnya Allah di situ. Karena kita itu mengetahui bahwa Allah itu memiliki kalam, yang mana kalamnya itu dia ta'aluk atau berhubungan dengan semua perbuatan mukallaf. Yang mana termasuk di dalamnya adalah mensikapi realita yang ada seperti feminisme dan lain sebagainya. Maka kita harus mencari dulu dalilnya. Lah terus kamu mau jadi apa? Apa arti dari kita bertuhan kepada Allah kalau kita tidak memakai aturan-aturannya Allah itu? Terus kamu sekarang mau berpendapat tentang feminisme, memakai pikiran kamu sendiri, memakai hawa nafsu sendiri. Itu namanya kamu bertuhan kepada diri kamu sendiri. Begitu. Itu saya katakan dari awal, si Gurgem ini sudah menganggap dirinya sebagai Tuhan. Ya, dalam makna yang sangat dalam, bukan berarti sembah saya dan sebagainya, bukan seperti itu. Dalam makna yang sangat dalam, karena dia tidak terikat oleh nilai apapun, dan di dalam mensikapi realita, dia itu tidak memakai nilai apapun kecuali pikirannya sendiri. Itu yang terjadi, dan seperti itu sudah bertuhan namanya. Ya, makanya agama itu namanya ad-din. Kalau di dalam bahasa Arab itu ad-din itu al-mudayan, perkara yang diikuti. Nah, kalau yang diikuti itu hawa nafsu kamu sudah jadi Tuhan bagi diri kamu sendiri. Dan secara tidak sadar kamu juga memaksakan orang lain lewat kanal kamu. Untuk apa? Untuk menerima kamu sebagai Tuhan. Itu sudah lazim. Dari mana kelaziman itu terjadi? Dari kamu tidak
bukan tabayun, kamu tidak mendiskusikan dulu apa yang kamu hasilkan, apa yang kamu pikirkan mengenai dalam hal ini adalah santri dan pesantren, padahal masih banyak orang yang bisa diajak berdiskusi tentang apa yang kamu dapatkan mengenai pesantren dan santri itu. Aduh, kita kita terusin dulu ya. Kan saya tuh menyebarkan dalam tanda kutip kejahatan-kejahatan yang dilakukan oleh Ferdi Sambo misalkan. Nah, yang mereka katakan itu, tapi kan aib itu boleh disebarkan atas 6 hal. Ini saya kitabnya itu adalah dari sini gitu. Level berpikirnya tuh menghafal gitu. Jadi mereka nggak bisa menafsirkan sendiri untuk menciptakan gagasan pemikiran sendiri dan sebagainya. Sekalinya ada di level itu, mereka akan dianggap sesat. Enggak begitu. Kalau kamu sesat ya dalam perspektif santri, dalam perspektif Islam, kamu itu sesat, kafir kamu itu. Jadi begini, ini misalkan membicarakan tentang Sambo, kemudian santri itu mengatakan ini loh ada yang namanya aib itu bisa disebarkan dengan 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dan siapa yang mengatakannya? Mengatakannya adalah ulama anu. Begini. Ya, gibah itu ada hukumnya. Hukum apa? Hukum syariatnya. Lah pertanyaannya, kamu itu muslim bukan Gurgem ya? Kalau kamu muslim, maka hukum syariat ini harus diakui. Bahwa perkara itu ada yang namanya wajib, sunnah, mubah, makruh, haram. Kemudian membicarakan Sambo ini misalkan, ya membicarakan Sambo ini. Ini mana masuknya kadarnya? Apakah yang wajib, yang sunnah, yang mubah, yang makruh, yang haram? Nah, itulah yang dijelaskan oleh santri kamu itu supaya tahu. Lah kamu tidak memiliki pengetahuan, kemudian dikasih tahu sama santri bahwa yang namanya gibah itu hukumnya ada 5, yang contoh-contohnya itu A, B, C, D, F, G, kemudian nanti kasus Sambo ini masuknya ke dalam gibah yang mana? Kamu malah mengatakan itu adalah level terendah di dalam belajar. Orang kayak gini mah disumpel, mulutnya harus disumpel pakai cendol. Bukan diajak diskusi orang kayak gini mah. Sekali diajak diskusi udah kalah dia mah tuh. Ya. Apa begitu, kalau kita marah ya wajar. Sedangkan kalau sebuah lembaga pendidikan mengharamkan kita untuk berpikir di level tengah dan level atas, dan justru malah mengajak orang hanya berpikir di level bawah, seberapa parahnya. Itu yang kedua. Dan ini saya jadi ingat anak saya itu sering nanya sama saya, bercandaan begitu ya, Pak, apa 1 tambah 1 itu berapa? Kita jawab 2, dia jawab bukan 11. Itu yang kamu maksud apa? Kebebasan berpikir, Gurgam? Ya, nggak bisa. Bisa seperti itu karena masalah yang ketiga dari pesantren salaf itu diantaranya adalah bahwa mereka tuh fanatik pada masa lalu. Jadi kenapa harus menghafal dari masa lalu, ulama-ulama masa lalu? Ya karena hanya itu yang mungkin bisa mereka akses gitu. Jadi misalkan perdebatan tentang riba, ilmu ekonomi itu berkembang besar dan luas sekali Bara ya. Dalam 2 abad terakhir itu perkembangannya tuh luar biasa. Tetapi kalau nanya ke anak pesantren, ilmu ekonomi yang sekarang misalkan tentang riba dan lain-lain diambil ke otoritas ulama tahun 1000, tahun 800, tahun 1000, tahun 1400 begitu. Jadi bayangkan perkembangan yang sekarang tapi harus ditarik ke masa lalu. Karena apa? Karena mereka tuh mensakralkan apa yang terjadi di masa lalu. Sudah tradisi jadi seperti itu, ya udah begitu aja gitu. Nah, ini yang saya katakan Gurgem ini kafir karena dia tidak menghargai ulama sama sekali. Begini, kenapa setiap permasalahan kita mengembalikan kepada kepada ulama masa lalu? Ulama zaman masa lalu itu seperti Al-Imam Ghazali atau Imam Syafi'i sekalipun begitu, mereka itu banyak sekali berbicara tentang masalah-masalah yang sebagian permasalahannya itu adalah umum, sebagian permasalahannya itu adalah khusus. Yang mana dari permasalahan umum yang khusus itu kita bisa melihat sesuatu yang namanya ilat di dalam usul fikih. Nah, kita sekarang menghadapi suatu permasalahan yang mana secara kasat mata permasalahan itu adalah baru, tetapi ternyata secara ilat dia itu sudah dibahas oleh para ulama sebelumnya. Maka kita mengambil hukum ulama sebelumnya ke dalam hukum yang ada sekarang. Supaya apa? Supaya kita berlepas diri dari hukum itu. Kenapa demikian? Karena setiap orang itu akan dipintai pertanggungjawaban atas apa yang dia katakan. Nah sekarang ya, kalau misalkan secara ilat kita dapatkan bahwa para ulama yang besar-besar itu, yang bukan besar badannya kayak kamu Gurgem, tetapi besar pemikirannya, itu sudah berbicara tentang masalah partikular tertentu, yang mana kebetulan ilat dari permasalahan partikular itu ada pada permasalahan yang ada sekarang, meskipun dia memakai baju baru seperti bank misalkan, nggak ada zaman dahulu itu, tetapi ilatnya itu ada. Maka kita ambil hukum yang ada di dahulu itu kepada yang ada sekarang, begitu. Itu perdebatan santri di situ, itu ada ilmunya, itu ada metodologinya, dan itu adalah jalannya para ulama, bukan jalan orang yang pemuja PKI kayak kamu. Terus kamu itu mengkritik apa? Kamu kalau mau bikin agama sendiri. Terus kamu itu apa? Jadi kalau misalkan ditanya tentang riba begitu, kamu mau balik kemana? Kalau bukan ke ulama masa lalu, kamu mau balik ke bukunya PKI begitu.
Mau kemana? Coba kamu itu berikan solusi, mau kemana? Kemudian tatkala kamu nanti memberikan solusi seperti itu, apakah solusinya itu diterima oleh syariat atau tidak? Kalau tidak diterima oleh syariat, ya sudah, kamu bikin aja agama baru begitu. Ya, agama orang-orang kayak kamu. Ini sudah penghinaan terhadap suatu kultur ekosistem yang ada. Saya katakan sekali lagi, ya, ini sudah penghinaan terhadap satu kultur ekosistem yang ada. Dia itu tidak memiliki pemahaman sama sekali begitu. Nggak punya pemilihan, tidak memiliki pemahaman sama sekali terhadap apa yang dia omongkan. Entah kemarin berbicara dengan siapa, Gus Ulil itu pada akhirnya bagaimana saya nggak tahu ya, saya nggak nonton itu. Makanya mereka itu selain berdebat pasti sumber dan referensinya itu berasal dari masa lalu dan tidak berani untuk bikin sendiri di zaman sekarang. Dan kemudian kamu jangan bikin dulu yang zaman sekarang ya, karena kan kamu itu levelnya belum sampai ke situ, kamu belum jadi mujtahid, kamu belum mengerti soal istihad dan sebagainya, syaratnya kan harus kamu penuhi. Nah kalau ulama zaman dulu itu syaratnya sudah terpenuhi gitu. Kan mereka itu nggak berpikir soal akumulasi pengetahuan orang-orang di zaman dulu itu justru terakumulasi di zaman sekarang, sehingga akses informasi dan pengetahuan orang zaman sekarang itu jauh lebih memadai daripada orang-orang zaman. Tolol. Penghinaan ini mah udah begini ya. Orang-orang zaman sekarang pengetahuannya itu adalah sudah terakumulasi dari pengetahuan orang-orang zaman dahulu. Nih, pengetahuan itu bukan informasi. Informasi orang zaman sekarang, betul, itu bisa jadi lebih banyak daripada informasi yang diterima oleh orang-orang zaman dahulu. Informasi loh, bukan ilmu. Itu beda permasalahannya. Informasi itu ada yang benar, ada yang tidak. Kalau ilmu itu dia pasti benar dalam dalam definisi kita begitu ya. Cuman ala kulli hal yang mau saya katakan itu seperti ini. Yang menjadikan adanya hierarki di dalam keilmuan itu adalah agama itu sendiri. Al-Quran itu sendiri mengatakan fas'alu ahlal ilmi in kuntum la ta'lamun. Kalau kalian itu tidak memiliki pengetahuan, maka tanyakanlah kepada ahlul ilmu. Maka dari situ para ulama di dalam usul fikih mengatakan bahwa orang itu ada dua derajatnya, ada yang mujtahid, ada yang muqallid begitu. Kalau kamu muqallid tidak boleh kamu ijtihad, kalau kamu mujtahid tidak boleh kamu itu taklid. Dan itu ada perdebatan di belakangnya. Silahkan kamu selesaikan dulu perdebatan itu. Kalau kamu mau mengatakan bahwa kita semua sekarang memiliki hak untuk berkata apapun di dalam permasalahan apapun dan untuk membuat kitab apapun di dalam ilmu apapun, itu dulu. Ini pembagiannya sudah jelas, fas'alu ahlal ilmi in kuntum la ta'lamun. Kemudian dibagi menjadi dua, ada yang bertanya, ada yang menjawab. Yang menjawab ini harus memiliki kredibilitas di dalam ilmu tertentu. Yang bertanya ini dia tidak memiliki ilmu tersebut. Nah, ini ekspertis yang diakui oleh agama, Guru Gembul. Terus kamu sekarang mau jadi apa? Mau jadi mufti tanpa kamu memahami usul fikih? Mau menafsirkan Al-Qur'an tanpa kamu memahami nahwu shorof dan balaghah? Tanpa kamu memahami konteks yang ada di belakangnya, dengan mengatakan bahwa kita ini sekarang sudah zamannya yang penuh dengan informasi, yang mana kita itu bisa mengeluarkan apapun, kita bisa mengatakan apapun yang kita mau. Ya, ini mah penghancuran agama. Nah, jadi ala kulli hal ya, saya juga tidak tahu yang menonton video saya ini siapa ya. Kalau misalkan santri mungkin akan paham dan akan setuju. Tapi kalau bukan santri malah akan mengatakan tuh itu yang dikatakan sama Guru Gembul. Karena dari tadi orang itu si AA itu dari tadi memang bawa-bawa ulama, dia tidak bisa berpikir sendiri. Nah inilah yang saya katakan, ini sudah polarisasi. Polarisasi seperti ini mengakibatkan perpecahan. Tidak ada respect dari satu pihak kepada pihak yang lain. Saya rasa begitu ya. Yang harus difahami bahwa agama ini ranahnya ranah private, itu dia bukan ranah publik. Tatkala seseorang itu berkumpul atas nama agama, maka dia itu berkumpul di dalam ranah private. Nah, ranah private ini dia tidak bisa disinggung dengan orang yang tidak memiliki pemahaman atas ranah private yang ada. Karena itu bisa menjadi apa? Bisa menjadi pelecehan dan membuat orang marah. Karena kalau dijelaskan apa yang menjadi kelakuan ranah private tersebut kepada orang seperti Guru Gembul ini, itu nggak cukup 1 tahun 2 tahun, itu 14 tahun 15 tahun. Jadi si Guru Gembul harus nyantri, tapi dia nyantri nggak mau, tapi ngomong terus. Akhirnya kita marah begitu. Nah kalau marah apa yang terjadi? Lihat saja besok lusa apa yang terjadi sama si Guru Gembul ini. Saya tidak tahu kalau dia masih terus-terusan seperti ini. Demikian, wallahu taala a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.